Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken, anak-anak muda seperti ini jarang ada akhir-akhir ini. Mata Gao Jianli berbinar. Mengganti ayah yang hilang sendirian, merawat ibu yang sakit dan adik perempuan yang masih sekolah. Ketika dia mendengar bahwa Cheng Jinwu adalah orang yang terbangun kedua, Gao Jianli menemukan dan melihat-lihat arsipnya dengan penuh minat, dan hasilnya mengejutkannya. Semakin saya melihatnya, semakin saya merasa bahwa dia adalah talenta muda yang baik. Sayang sekali menyerahkan pemburu seperti ini ke guild. Melihat informasi tersebut, Gao Jianli merasa semakin menyesal karena gagal merekrut Cheng Xiaoyu ke dalam asosiasi. Tut-tut. Ketika dia membolak-balik halaman, dia dengan cepat melihat halaman terakhir. Gao Jianli menunjukkan ekspresi puas dan menutup folder tersebut. Dikumpulkan dengan baik. Terima kasih. Tepat ketika Wu Zhenze mendapatkan kembali folder itu dan hendak berbalik dan pergi, dia tiba-tiba memikirkan sesuatu dan berbicara dengan malu. Itu presiden. Oke. Gao Jianli mengangkat kepalanya. Wu Zhenze terlihat agak malu. Kepala seksi Wu, yang merasa tenang meski ditusuk dengan pisau, benar-benar memasang ekspresi seperti itu. Apakah ada sesuatu yang tidak bisa diungkapkan? Gao Jianli tiba-tiba menjadi penasaran. Ada apa? Saya pikir Anda harus diberitahu tentang ini. Sebenarnya, baru saja dilaporkan bahwa Hunter Seong Jinwu bergabung dengan tim petarung. Oh, Jinchol menjawab dengan ragu-ragu. Cepat sekali. Nah, tim mana itu? Itu adalah tim pertarungan tim dari Hunter Company Guild. Divisi pemburu. Seong Jinwu memilih divisi Hunter. Dan masih dalam waktu kurang dari sehari. Ekspresi Gao Jianli membeku. Mungkinkah dia mengatakannya dengan baik, tetapi dia sebenarnya menyukai bonus penandatanganan tinggi yang ditawarkan oleh divisi Hunter? Jika benar, itu kekecewaan besar. Awalnya, saya masih menyesali bahwa sudah lama sejak saya bertemu dengan pemburu seperti itu dengan sikap seorang pemburu. Tetapi ketika Gao Jianli memikirkan tentang sikap Cheng Jinwu kemarin dan materi yang telah dia baca, dia merasa bahwa Cheng Jinwu bukanlah tipe orang yang akan menyangkalnya dengan mentah-mentah. Pasti ada alasan lain. Sebagai contoh, karena dia ingin melawan monster yang kuat, divisi Hunter memang pilihan yang bagus. Gao Jianli mencoba meyakinkan dirinya sendiri. Namun, Wu Zhenze dengan cepat memotong kata-katanya. Kurasa tidak, Presiden. Pernahkah kamu mendengar hal lain? Menurut situasi yang dikonfirmasi sekarang, Hunter Cheng Jinwu tidak berada di tim penyerang, tetapi tim penambang. Gao Jianli tiba-tiba berdiri. Apa? Pemburu peringkat S melamar menjadi penambang? Ada nada aneh dalam suaranya. Nyatanya, Wu Zhenze merasakan hal yang sama dengannya. Jadi dia memeriksa dan memeriksa beberapa kali, tetapi hasilnya tetap sama. Itu sebabnya saya ragu untuk mengatakannya. Apa yang dipikirkan Seong Jinwu? Aku dengar itu benar. Wu Zhenze berkeringat dingin. Gao Jianli merosot di kursi dan tertawa terbahak-bahak. Sungguh pria yang sulit dipahami. Seong Jinwu mengenakan helm dan terusan yang disediakan, dan mengikuti Kapten Bae Yun Sok. Sekelompok pemburu yang mengenakan topi keras berdiri di dekat portal penjara bawah tanah. Sekitar 20 atau lebih. Mata semua orang tertuju pada Kapten Pei. Kapten Pei memperkenalkan kepada semua orang. Ini Xiao Cheng yang mulai bekerja dengan kita hari ini. Hai, yang di sana. Cheng Jinwu menundukkan kepalanya dengan ringan dan kemudian mengangkatnya, mengamati suasana seluruh tim penambangan. Reaksi semua orang datar. Jujur juga bisa dimengerti. Benar. Di sisi ini adalah pemain paruh waktu yang mungkin tidak akan melihat Anda lagi besok, dan di sisi lain adalah pemburu yang dipekerjakan sebagai tim penambang melalui kontrak formal dengan guild. Dari sudut pandang tim pertambangan, tidak perlu bersikap baik kepada orang lain. Hei, kalian punya kolega baru. Kapten PI tersenyum canggung, dan menunjuk pria tangguh yang berdiri di ujung. Xiao Cheng, ikuti saja Xiao Mo, dan jika kamu tidak tahu bagaimana melakukannya, pelajarilah. Xiao Mo tidak banyak bicara, tapi dia adalah anggota paling senior di sini. Saya mengerti.
Cheng Jinwoo berjalan ke arah pria bernama Xiao Mo tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Begitu Xiao Mo dan Cheng Xiaoyu saling memandang, mereka dengan santai memperkenalkan diri. Mo Zhenxiu. Saya Cheng Jinwoo. Itu menyimpulkan pengantar. Tatapan Mo Zhenxiu beralih ke kapten. Ini benar-benar baik. Seong Jinwoo juga memalingkan muka. Kapten sedang melakukan percakapan serius sedikit lebih jauh dengan pria biasa yang terlihat seperti anggota guild. Setelah berkonsentrasi beberapa saat, Cheng Jinwoo mendengar percakapan di antara mereka berdua. Apakah tim penyerang belum keluar? Kamu baru saja mengatakan sudah selesai. Sudah berapa lama? Ini sangat cepat sekarang. Ini semua untuk keselamatanmu dan anggota tim. Tunggu saja sampai semua monster di dalamnya musnah. Kau mengatakan itu untuk ketiga kalinya. Oh, Kapten. Kamu juga tahu betapa merepotkannya tiba-tiba melompat keluar dari monster saat sedang bekerja, kan? Ketika karyawan laki-laki dari generasi putra menundukkan matanya dan bertingkah seperti bayi padanya, Kapten Pei tidak tahan dan memalingkan muka, tertawa terbahak-bahak. Baiklah, baiklah. Kapten, apakah kamu tidak marah sekarang? Mengerti? Ayo pergi. Oke, begitu tim penyerang keluar, aku akan datang ke sini tanpa henti. Ngomong-ngomong, setelah misi ini selesai, ayo minum bersama. Oh, aku mengerti, jangan membicarakannya, ayo pergi, kawan. Untungnya, ceritanya sepertinya berakhir tanpa terlalu banyak gesekan. Tanggapan dari staf sangat baik. Saya pikir semua orang yang bekerja di guild besar akan mengudara. Staf guild adalah orang biasa, sementara para pemburu yang berburu di tempat dibangunkan. Yang bangkit memiliki banyak pekerjaan yang harus dilakukan, tetapi jumlah yang bangkit terbatas. Tidak mungkin memperlakukan yang terbangun sebagai suku cadang mesin yang bisa diganti di pabrik. Oleh karena itu para karyawan tidak punya pilihan selain memperhatikan wajah para pemburu. Bahkan karyawan guild besar yang menjanjikan di mata orang lain memiliki sisi sedihnya sendiri yang tidak diketahui. Pada saat ini. Oke. Seong Jinwoo, yang dengan hati-hati mendengarkan percakapan antara kapten dan staf, tiba-tiba mendengar suara berbisik di sebelahnya. Pernahkah kamu mendengar? Pendatang baru di sini hari ini adalah pemburu peringkat T. Apakah Anda berbicara tentang saya lagi? Cheng Jinwoo terkadang membenci pendengarannya yang luar biasa. Saya tidak bisa memasang telinga saya dan hidup. Sementara Cheng Jinwoo tertawa tak berdaya, para pemburu lainnya terus berbisik. Apa? Kelas E? Kamu bilang kamu memilih Herang kembali kali ini? Benar. Cheng Jinwoo bisa merasakan tatapan panas datang dari belakang kepalanya. Apa yang terjadi? Mengapa Kapten memilih kembali pemburu Erang? Bisakah pemburu Erang bekerja dengan baik? Betul sekali. Saya benar-benar tidak tahu apakah pekerjaan hari ini dapat diselesaikan tepat waktu. Suara-suara khawatir datang dari segala penjuru. Mungkin karena pertimbangan untuk Cheng Jinwoo, mereka masih merendahkan suara mereka sebanyak mungkin, meskipun usaha mereka tidak ada artinya bagi Cheng Jinwoo. Cheng Jinwoo tertawa. Ternyata alasan sikap burukmu terhadapku adalah karena alasan lain. Lagi pula, Ikhlas hanya bisa duduk di bangku di mana-mana. Saya sudah akrab dengannya, jadi tidak mengherankan. Lagi pula kita tidak sering bertemu. Pada saat ini. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video, peace out and bye-bye.